Selama lebih dari 30 tahun, kita diajarkan bahwa G30S bermarkas di Halim, tempat pembantaian para jenderal, pusat operasi pasukan pemberontak, dan markas AU yang mengkhianat. Tapi, bagaimana kalau semua itu keliru? Bagaimana jika sejarah yang kita hafal adalah hasil konstruksi yang disengaja, bukan untuk mengungkap kebenaran, tapi untuk menyingkirkan musuh politik? Banyak orang mengenal Lubang Buaya sebagai tempat paling kelam dalam sejarah Indonesia modern. Di sanalah, pada 1 Oktober 1965, ditemukan jenazah 7 Jenderal TNI Angkatan Darat, korban penculikan oleh pasukan Gerakan 30 September atau G30S. Sejak saat itu, nama pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, sering disebut singkat Halim, terus muncul dalam narasi resmi Orde Baru. Tapi apakah lokasi tersebut benar-benar berada dalam wilayah Halim? Faktanya, tidak sesederhana itu. Kesalahan yang dibangun sejak awal. Pernyataan Maijen Soeharto pada 4 Oktober 1965 menjadi salah satu titik awal terbentuknya narasi dominan yang kelak akan menjadi dasar tafsir sejarah versi Orde Baru. Dalam keterangannya, Soeharto menyebut bahwa sumur tempat pembuangan jenazah para jenderal berada di kawasan pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Dalam konteks situasi politik yang panas dan kacauan informasi yang terjadi pasca peristiwa G30S, pernyataan ini diterima publik begitu saja tanpa klarifikasi lebih lanjut. Padahal, secara geografis maupun administratif, klaim tersebut menyimpang dari kenyataan. Lubang Buaya yang menjadi lokasi pembunuhan para jenderal tidak berada di dalam kawasan PAU Halim. Lokasinya terletak sekitar 3,5 km di luar batas pangkalan militer tersebut dan secara administratif masuk dalam wilayah yang kala itu berada di bawah tanggung jawab Kodam Jaya, bukan TNI Angkatan Udara. Namun dalam pemberitaan dan laporan resmi sejak hari-hari pertama, seluruh lokasi disederhanakan dengan satu istilah, Halim. Kesalahan ini tampaknya bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan bentuk awal dari konstruksi narasi yang disengaja. Ada indikasi kuat bahwa penyamaan lokasi ini berfungsi sebagai langkah strategis untuk menanamkan asosiasi antara TNI Angkatan Udara, yang pada masa itu dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, dengan gerakan G30S. Untuk memperjelas, perlu dipahami bahwa terdapat dua lokasi yang sama-sama dikenal sebagai Lubang Buaya, tapi sangat berbeda fungsi dan letaknya. Satu, Lubang Buaya dalam lingkungan PAU Halim, yang sebenarnya adalah area latihan terjun payung, atau dropping zone, milik TNI AU. Lokasi ini kini telah berubah menjadi lapangan golf dan tidak pernah menjadi tempat pembunuhan atau pembuangan jenazah. Dua, Lubang Buaya tempat pembunuhan para jenderal, yang terletak di luar kompleks Halim, di seberang jalan yang kini dikenal sebagai Jalan Pondok Gede, kawasan yang tidak termasuk dalam otoritas AU. Justru inilah lokasi yang kemudian dijadikan situs monumen Pancasila Sakti oleh pemerintah Orde Baru. Perbedaan ini bukan hal sepele. Letko Heru Atmojo, tokoh senior AU yang turut menjadi korban pembersihan pasca G30S, mencatat bukti keberadaan dua lokasi tersebut dengan merujuk pada peta kolonial tahun 1936. Dalam peta tersebut, batas-batas wilayah sudah tergambar dengan jelas, dan dua lokasi Lubang Buaya itu tampak terpisah. Heru Atmojo kemudian memuat kembali peta itu dalam salah satu bukunya untuk menegaskan bahwa banyak tuduhan terhadap AU dibangun atas dasar informasi yang tidak akurat, bahkan bisa disebut manipulatif. Sayangnya, narasi yang menyamakan Lubang Buaya dan Halim ini tidak hanya dikukuhkan dalam propaganda resmi Orde Baru, tetapi juga diterima begitu saja oleh banyak akademisi dan sejarawan, baik dalam maupun luar negeri. Beberapa nama besar seperti Ulsun Dosen, John Delege, dan Chun Ho Zapel secara tidak sadar melanggengkan kesalahan ini dalam karya-karya mereka yang hingga kini masih dirujuk sebagai literatur akademik utama mengenai G30S. Hal ini menunjukkan bagaimana lokasi dan geografi bisa dijadikan alat propaganda. Dengan menyebut Halim sebagai lokasi pembunuhan, publik disuguhkan gambaran bahwa markas besar Angkatan Udara menjadi sarang para pemberontak. Padahal, kenyataan di lapangan jauh berbeda. Kesalahan ini bukan sekadar soal teknis peta atau nama tempat. Ia menjadi fondasi dari narasi besar yang membentuk persepsi publik selama puluhan tahun, bahkan hingga kini. Dalam konteks politik tahun 1965, 1966, narasi ini efektif digunakan untuk menjatuhkan tokoh-tokoh kunci di Angkatan Udara dan untuk membangun legitimasi politik kelompok yang pada akhirnya mengambil alih kekuasaan. Dengan mengaburkan fakta dan menyatukan dua tempat yang berbeda ke dalam satu label Halim,
Sejarah Indonesia pasca tahun 1965 dimulai dari landasan yang cacat secara geografis dan berbahaya secara politis. Maka, membongkar ulang kekeliruan ini bukan sekadar soal pembetulan peta, tetapi pembongkaran fondasi manipulasi sejarah yang telah lama dibiarkan berdiri. Propaganda dalam nama. Di tengah situasi krisis dan ketegangan nasional pasca G30S, narasi mengenai siapa yang terlibat dan di mana pusat kegiatan pemberontakan menjadi senjata utama dalam membentuk opini publik. Dalam hal ini, nama Halim memainkan peran sentral. Meski secara fakta geografis dan administratif lokasi-lokasi seperti Lubang Buaya dan Gedung Penas berada di luar wilayah Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, semuanya digabungkan dalam satu istilah paying, Halim. Penyatuan ini bukan sekadar kekeliruan istilah. Ia adalah bagian dari konstruksi narasi yang disengaja dan berfungsi ganda, menyederhanakan cerita untuk konsumsi massa, dan mengaitkan AU dengan upaya kudeta. Dalam historiografi resmi Orde Baru, Halim digambarkan sebagai semacam markas besar G30S, tempat para jenderal ditahan, lokasi perencanaan gerakan, dan pusat logistik pasukan. Narasi ini kemudian disebarluaskan bukan hanya lewat media dan pidato-pidato penguasa militer saat itu, tetapi juga melalui karya tulis yang memengaruhi wacana akademik. Sejumlah sejarawan asing seperti Ul Sundesen, John de Legge, dan Jun Holt Zappel yang menulis tentang dinamika politik Indonesia modern, ikut mereproduksi kesalahan ini. Boleh jadi mereka tidak memiliki akses yang cukup pada data lokal atau peta militer, sehingga cenderung mengandalkan sumber-sumber resmi yang telah dipoles rezim Orde Baru. Akibatnya, kekeliruan ini menyebar ke ranah internasional, menjadikan Halim semacam label geopolitik untuk seluruh peristiwa G30S. Penyederhanaan ini membawa dampak serius. Dalam imajinasi publik, Halim dibayangkan sebagai tempat yang nyaris tanpa pengamanan, di mana pasukan G30S bebas keluar masuk, menyandera para jenderal, merancang operasi militer, bahkan menyimpan jenazah hasil eksekusi. Gambaran ini sepenuhnya bertolak belakang dengan realitas di lapangan. Perlu diingat bahwa pada tahun 1965, PAU Halim adalah salah satu objek vital negara. Di dalamnya terdapat Markas Komando Operasi Angkatan Udara, Pusat Kendali Operasi Udara Nasional, Komando Pertahanan Udara Nasional, yang bertugas melindungi wilayah udara Indonesia dari ancaman luar negeri. Skuadron pesawat pembom strategis yang memiliki daya jangkau ke kota-kota utama seperti Bangkok, Manila, hingga Perth. Skuadron khusus VIP untuk Presiden Soekarno dan pejabat tinggi negara yang menunjukkan bahwa Halim adalah titik krusial dalam skema keamanan nasional. Pasukan khusus PGT atau pasukan gerak cepat yang bermarkas di sana dengan kemampuan tempur tinggi. Dengan tingkat keamanan sedemikian ketat, sangat tidak masuk akal bila Halim bisa menjadi markas rahasia bagi gerakan bersenjata tanpa terdeteksi atau tanpa intervensi dari dalam. Justru keberadaan Bung Karno di Halim pada pagi 1 Oktober 1965 yang kelak digunakan sebagai tuduhan bahwa ia terlibat adalah bagian dari protokol standar pengamanan presiden dalam situasi genting. Labelisasi Halim sebagai pusat G30S memiliki efek politis yang luas. Dengan menyamakan semua lokasi sebagai Halim, rezim Orde Baru berhasil menggiring kesan bahwa Angkatan Udara secara institusional terlibat dalam pemberontakan. Ini membuka jalan bagi pembersihan politik terhadap tokoh-tokoh AU yang loyal kepada Soekarno, seperti Omar Dhani, Heru Atmojo, dan Suyono. Tuduhan terhadap mereka tak lagi butuh bukti kuat, cukup dengan mengaitkan nama mereka dengan Halim, dan publik pun mengerti arah tuduhan yang dimaksud. Lebih jauh lagi, penyematan ini juga menanamkan kecurigaan kolektif terhadap AU di benak masyarakat luas. Sebuah langkah strategis untuk menggeser dominasi kekuasaan militer dari AU ke Angkatan Darat yang dipimpin Soeharto. Kekuatan propaganda bukan hanya terletak pada apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana dan kemana arah cerita diarahkan. Dalam kasus G30S, nama Halim telah mengalami pergeseran makna dari sekadar pangkalan militer menjadi simbol tempat konspirasi dan pengkhianatan. Padahal, secara fakta, lokasi-lokasi kunci peristiwa berada di luar Halim, dan AU secara institusi tak punya kendali langsung atas tempat-tempat tersebut. Inilah contoh nyata bagaimana penggunaan nama secara strategis bisa menjadi senjata politik, menyederhanakan kenyataan kompleks menjadi narasi tunggal yang menyesatkan, dan menjadikannya kebenaran yang tak pernah dipertanyakan selama puluhan tahun. Bung Karno di Halim, salah satu kelompok pemberontak. Kehadiran Presiden Soekarno di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma pada pagi hari 1 Oktober 1965 telah menjadi bahan tafsir yang sangat politis. Dalam suasana krisis nasional,
Ketika para jenderal TNI ada diculik dan situasi di Jakarta sangat tidak menentu, langkah Bung Karno menuju Halim sebetulnya mengikuti prosedur pengamanan yang telah ditetapkan. Sebagai pangkalan udara utama yang dilengkapi fasilitas komunikasi strategis, satuan pengamanan elit, dan jalur evakuasi cepat, Halim merupakan lokasi siaga nasional bagi kepala negara dalam kondisi darurat. Namun fakta ini kemudian dibalik oleh narasi resmi Orde Baru, terutama oleh Brigjen Nugroho Notosusanto, tokoh militer yang menjadi arsitek utama penulisan sejarah G30S versi pemerintah. Dalam konstruksi narasi Orde Baru, Notosusanto menyebut kehadiran Soekarno di Halim sebagai indikasi bahwa presiden bagian dari kelompok ketiga dalam G30S, berdampingan dengan kelompok Leko Untung CS dan kelompok DNID CS. Narasi ini amat strategis. Dengan menempatkan Soekarno sebagai kelompok ketiga, Notosusanto dan Orde Baru secara halus tapi sistematis membingkai Soekarno bukan sebagai korban keadaan, tetapi sebagai pihak yang mengetahui dan mungkin terlibat dalam rencana kudeta. Meskipun narasi ini tidak pernah dibuktikan secara hukum, ia terus dipelihara melalui buku pelajaran sejarah, film pengkhianatan G30 SPKI, hingga pidato resmi kenegaraan selama lebih dari 3 dekade. Perlu dipahami, langkah Bung Karno ke Halim pada pagi itu bukan keputusan mendadak atau mencurigakan. Halim adalah tempat di mana ia bisa mengakses komunikasi militer yang aman dan cepat. Terdapat skuadron udara presiden untuk kemungkinan evakuasi keluar kota, bahkan keluar negeri jika diperlukan. Ada pasukan PGT atau pasukan gerak cepat dan satuan elit lainnya yang siap menjaga keselamatan presiden. Gedung Markas Komando Operasi AU dilengkapi sistem koordinasi darurat nasional. Dalam konteks tersebut, keberadaan Bung Karno di Halim justru merupakan langkah standar dalam protokol keamanan negara, apalagi saat kabar penculikan jenderal mulai beredar. Justru aneh jika presiden tetap bertahan di istana negara yang lebih terbuka, rentan, dan sulit dikendalikan dalam keadaan krisis. Frasa kelompok ketiga sendiri bersifat ambigu. Ia menyiratkan bahwa Bung Karno tidak memimpin gerakan, tapi tahu dan tidak mencegah. Di sisi lain, istilah ini menyamarkan fakta bahwa tidak pernah ditemukan bukti langsung bahwa Bung Karno mendukung atau mengarahkan G30S. Tapi narasi ini sangat efektif untuk membentuk opini bahwa sang presiden berada dalam wilayah abu-abu, cukup mencurigakan untuk disingkirkan secara politik, namun tidak cukup kuat untuk diadili secara hukum. Maka, narasi kelompok ketiga menjadi senjata delegitimasi. Dengan membingkai kehadiran Soekarno di Halim sebagai bagian dari skenario pemberontakan, Orde Baru membuka jalan untuk 1. Mendistorsi peran Soekarno sebagai kepala negara menjadi simpatisan kudeta. 2. Memisahkan Soekarno dari Angkatan Darat yang sedang marah dan waspada, sehingga dukungan militer terhadapnya melemah. 3. Menghapus Soekarno dari pusat legitimasi politik nasional secara perlahan, bukan dengan pengadilan, tapi lewat narasi sejarah. Perlu diperhatikan, dalam berbagai kesaksian militer sendiri, seperti dari Jenderal Basuki Rahmat dan Jenderal Amir Mahmud, disebutkan bahwa Soekarno justru kebingungan ketika menerima kabar penculikan para jenderal. Bahkan, dalam beberapa catatan, ia sempat mencoba menghubungi para petinggi militer dan mencari informasi resmi. Tapi narasi alternatif ini tak mendapatkan ruang dalam wacana publik Orde Baru. Ia dikalahkan oleh narasi tunggal yang telah dibakukan oleh Nugroho Notosusanto CS. Tidak hanya itu, tokoh-tokoh sipil dan militer yang turut mendampingi Soekarno ke Halim, seperti Subandrio, Leimena, dan Omar Dhani, juga diseret dalam kesan bersekongkol, meski tidak ada bukti hukum yang kuat. Semuanya menjadi bagian dari rangkaian delegitimasi terhadap kekuasaan sipil dan kelompok loyalis Soekarno. Kehadiran Bung Karno di Halim seharusnya dilihat sebagai tindakan tanggap krisis dan pengamanan kepala negara. Tapi dalam narasi sejarah resmi Orde Baru, itu justru diubah menjadi dasar kecurigaan yang tak pernah selesai dibuktikan. Di tangan rezim yang menguasai narasi, prosedur bisa disulap menjadi bukti, dan perlindungan bisa diubah menjadi pengkhianatan. Membongkar ulang narasi kelompok ketiga ini bukan sekadar urusan rehabilitasi sejarah, tapi juga pembelajaran penting tentang bagaimana kekuasaan dapat membentuk tafsir atas peristiwa, bahkan atas lokasi dan kehadiran fisik seseorang. Jika Bung Karno bisa dijadikan bagian dari kelompok pemberontak hanya karena berada di Halim, maka sesungguhnya, sejarah bisa dengan mudah dikendalikan oleh siapa yang paling dulu menyusun versinya. Mengapa AU yang jadi sasaran? Di antara 3 matra militer Indonesia, Angkatan Darat, Laut, dan Udara, Angkatan Udara Republik Indonesia menjadi pihak yang paling keras dituduh dan paling cepat dihabisi setelah meletusnya peristiwa G30S. Padahal, jika dilihat dari struktur, kekuatan personel,
dan peran faktual dalam peristiwa tersebut, keterlibatan AU secara institusional sangat lemah, bahkan tidak jelas. Lalu mengapa justru AU yang dijadikan sasaran? Jawabannya tidak bisa dilepaskan dari motif politik yang lebih dalam, yakni pengamanan kekuasaan Angkatan Darat di tengah kemelut politik nasional, sekaligus pembersihan terhadap loyalis Soekarno yang banyak bernaung dalam tubuh AU. Nama Mayor Udara Siono sering disebut sebagai bukti keterlibatan AU dalam G30S. Ia menjabat sebagai Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan. Namun penting untuk dicatat, markas resimen ini berada di Kramat Jati, bukan di lingkungan PAU Halim. Secara operasional, dia tidak memiliki komando langsung atas Pangkalan Halim, dan tidak bisa bertindak bebas di dalamnya tanpa persetujuan rantai komando. Namun, dalam berbagai buku, laporan, dan narasi resmi, Mayor Siono digambarkan seolah-olah ia adalah penguasa Halim. Dengan memusatkan sorotan pada dirinya, muncul kesan bahwa seluruh Halim telah dikuasai oleh G30S, dan karena Halim adalah markas besar AU, maka secara implisit AURI dianggap mendukung pemberontakan. Distorsi ini menjadi fondasi narasi besar yang kemudian digunakan untuk menyudutkan petinggi-petinggi AU lainnya. Setelah G30S, Omar Dhani, yang menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Udara, langsung menjadi sasaran utama. Ia dituduh setidaknya membiarkan gerakan G30S terjadi, atau bahkan ikut terlibat secara diam-diam. Tuduhan itu tidak pernah dibuktikan secara hukum secara terbuka, tetapi cukup untuk menyingkirkannya dari lingkar kekuasaan. Dalam waktu singkat, pembersihan terhadap perwira tinggi AU dilakukan secara sistematis. Banyak tokoh penting AURI dicopot, ditahan, atau dipaksa pensiun dini. Bahkan Letkol Heru Atmojo, yang tidak memiliki kaitan langsung dengan G30S, ditahan dan divonis karena dianggap mengetahui dan tidak melaporkan. Padahal, dalam sistem militer yang sangat hierarki seperti AU, tidak mungkin ada operasi sebesar G30S tanpa restu dari komando pusat. Jika benar AU terlibat, mestinya ada gerakan terorganisir dari atas ke bawah, sesuatu yang sama sekali tidak terbukti. Yang menarik, pembersihan ini tidak terjadi pada Angkatan Laut, meskipun terdapat beberapa indikasi simpati kalangan marinir terhadap PKI saat itu. Hal ini memperkuat dugaan bahwa AU dijadikan target karena faktor politik, bukan karena bukti militer yang sah. AURI pada masa itu dikenal sebagai salah satu kekuatan militer yang paling loyal kepada Presiden Soekarno. Omar Dhani, sebagai Menpanau, tidak hanya mendukung politik luar negeri Bung Karno, termasuk konfrontasi dengan Malaysia, tetapi juga mewakili visi angkatan bersenjata yang progresif, anti-imperialis, dan dekat dengan kekuatan kiri. Dalam kacamata Angkatan Darat, terutama kelompok elit yang dipimpin Soeharto, posisi AU ini berbahaya. Mereka melihat AU sebagai kendala potensial dalam pengambil alihan kekuasaan politik, terutama karena AURI memiliki infrastruktur udara yang bisa dipakai untuk evakuasi, serangan udara, atau pengamanan Soekarno. Maka menjatuhkan AU secara politik dan moral menjadi langkah strategis yang penting. Tuduhan terhadap Omar Dhani dan pengaitan Halim dengan G30S berfungsi untuk menentukan kredibilitas AU di mata publik dan internal militer sendiri. Sasarannya bukan hanya AU secara institusi, tapi juga jaringan loyalis Bung Karno yang selama ini dibangun dalam tubuh militer. Melalui stigma Halim sarang G30S, semua pejabat AU, baik yang aktif maupun pensiun, dianggap terkontaminasi. Ini memberikan justifikasi bagi penguatan posisi Angkatan Darat yang kemudian mengambil alih hampir seluruh lini kekuasaan, termasuk intelijen, keamanan dalam negeri, dan struktur pemerintahan. Dengan begitu, G30S bukan hanya soal kudeta gagal, tapi juga momen emas untuk restrukturisasi kekuasaan di tubuh TNI, di mana AU dilumpuhkan dan Angkatan Darat, khususnya Soeharto, naik sebagai aktor dominan. Penyesatan yang disengaja? Sulit untuk percaya bahwa semua kesalahan penamaan dan pemetaan dalam peristiwa G30S hanyalah kebetulan administratif atau keliruan persepsi. Terlalu banyak kejanggalan terjadi secara bersamaan dan terlalu sedikit upaya koreksi selama lebih dari 3 dekade kekuasaan Orde Baru. Justru sebaliknya, kesalahan-kesalahan tersebut tampak dirawat dengan sengaja, dijadikan pondasi narasi resmi, dan disebarluaskan melalui berbagai media pendidikan dan budaya. Narasi bahwa seluruh aktivitas G30S, mulai dari perencanaan, penculikan, pembunuhan jenderal, hingga pembuangan jenazah, berpusat di Halim, meski secara fakta tidak akurat, terus diulang dalam buku pelajaran sekolah, film pengkhianatan G30S PKI karya Arifin C. Nur, dan monumen nasional seperti Monumen Pancasila Sakti. Di titik ini, penyesatan informasi bukan lagi soal kekeliruan teknis.
Ia menjadi instrumen kekuasaan yang bekerja sistematis dalam membentuk ingatan kolektif. Dalam peristiwa politik seperti G30S, lokasi bukan sekadar latar tempat, tapi menjadi alat framing yang sangat efektif. Dengan mencampur adukan lokasi seperti Halim, Lubang Buaya, dan Gedung Pena sebagai satu entitas, publik digiring untuk mempercayai bahwa seluruh wilayah itu berada dalam kendali dan perlindungan AUWERI. Maka, jika terjadi penculikan dan pembunuhan di sana, maka kesimpulan logis, meskipun palsu, adalah bahwa AUWERI terlibat atau setidaknya membiarkan hal itu terjadi. Dalam logika propaganda, menyamakan semua lokasi sebagai Halim memungkinkan terbentuknya asosiasi instan. Halim sama dengan AU, sama dengan G30S, sama dengan PKI. Asosiasi inilah yang kemudian menjadi dasar politik untuk melakukan pembersihan, penangkapan, dan pembungkaman. Narasi dibangun bukan berdasarkan fakta, tetapi berdasarkan kebutuhan kekuasaan, siapa yang perlu dituduh, siapa yang harus dijatuhkan, dan siapa yang harus dibungkam. Dalam sistem Orde Baru, sejarah tidak ditulis oleh para sejarawan independen, melainkan dikendalikan oleh lembaga negara, aparat militer, dan sekelompok akademisi yang dekat dengan penguasa. Nama seperti Nugroho Noto Susanto menjadi sentral, bukan hanya karena perannya sebagai perwira militer, tetapi juga karena dialah yang menyusun kerangka besar narasi G30S versi negara. Melalui buku-buku sejarah resmi, kurikulum sekolah, hingga film wajib tonton setiap September, Noto Susanto dan Orde Baru menciptakan satu versi sejarah yang tidak memberi ruang bagi keraguan. Dalam versi ini, tidak ada ambiguitas, tidak ada kompleksitas politik, hanya ada hitam dan putih, siapa pengkhianat, siapa korban, siapa penyelamat. Dalam konstruksi ini, lokasi seperti Halim menjadi bukti visual dan geografis dari keberpihakan. Salah satu dampak paling serius dari penyesatan semacam ini adalah terciptanya ingatan kolektif yang keliru, yang ditanamkan secara paksa dan masif sejak usia sekolah. Generasi yang tumbuh di masa Orde Baru tidak hanya diajarkan fakta keliru, tetapi juga diajak merasakan dan mempercayai versi tunggal sejarah melalui narasi yang disertai visual, emosi, dan simbolisme nasionalisme. Lebih parahnya lagi, distorsi ini tidak hanya melupakan para korban sesungguhnya, tapi juga merusak fondasi keilmuan dan etika sejarah. Sejarah bukan lagi ruang untuk bertanya, meneliti, dan menguji, melainkan menjadi alat pembenaran atas kekuasaan yang telah direbut. Meninjau ulang penyesatan lokasi dalam peristiwa G30S bukan sekadar membetulkan peta. Ini adalah langkah awal untuk membongkar cara kerja kekuasaan dalam membentuk persepsi, menanamkan ketakutan, dan menyingkirkan lawan politik. Jika kita menerima begitu saja penyesatan ini sebagai kesalahan biasa, maka kita sedang mengabaikan luka sejarah yang disengaja. Sejarah yang sehat bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga siapa yang menentukan versi kebenaran. Dan dalam kasus G30S, penentuan itu bukan dilakukan di ruang kelas, tapi di ruang rapat kekuasaan. Penutup. Kini, saat kita punya akses lebih luas terhadap arsip, peta lama, dan kesaksian para pelaku sejarah, penting untuk membuka kembali pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini. Di mana sebenarnya lokasi Lubang Buaya? Apakah benar Halim jadi pusat pemberontakan? Atau hanya sekadar tempat yang dijadikan kambing hitam dalam skenario politik yang lebih besar? Menelusuri kembali lokasi dan nama secara cermat adalah langkah awal untuk mengurai simpul manipulasi sejarah yang telah mengakar selama puluhan tahun. Sebab sejarah bukan sekadar urusan masa lalu, ia adalah penentu arah berpikir dan keberpihakan masa kini. Kalau kamu merasa narasi ini penting untuk diketahui banyak orang, bagikan video ini. Tulis pendapatmu di komentar. Apakah kita siap membuka kembali lembaran sejarah yang sudah dipaku mati selama puluhan tahun? Jangan lupa subscribe untuk konten sejarah kritis lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasi. Kita harus belajar melihat sejarah dengan mata terbuka.